Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu menginput transaksi untuk perusahaan jasa, yaitu transaksi penerimaan kas. Kita buka aplikasinya. Kemudian open. Ada file yang kemarin kita bikin ya. Jadi terserah kalian nyimpannya di mana. Ya, di sini sudah saya siapkan materinya ini misalnya ya. Itu rekaman kalian masing-masing. Oke. Oke, kita siapkan untuk soalnya. Harusnya ada soal, kita kecilkan ya, supaya jadi 2. Ada transaksi yang ke-8, yaitu bukti kas masuk. Nah, bagaimana menginput bukti transaksi kas masuk ini, atau kas? Di sini diterima dari toko cahaya, jadi kita menerima uang, jadi kas kita bertambah. Nah, karena kaitan dengan faktur, maka piutang kita nanti akan berkurang. Di sini ada potongannya ya, jadi kita memberikan potongan sehingga sebenarnya yang kita terima itu 700.000, tapi kan ada potongan 14.000, jadi kita terima hanya 686.000. Nah, bagaimana inputnya? Klik sales, penerimaan ya, sell, kemudian receipt payment. Nah, kita cari di sini customernya adalah toko cahaya. Oke, sudah sama, toko cahaya. Yang kita terima berapa? Kita ketik manual 686.000. Ini kita pilih di sini. Nah, kemudian kita atur ID-nya di sini KM1 misalnya. KM1. Kemudian tanggalnya tanggal 8 Januari 8 bulan 1 2020. Nah, ini kita lihat di sini keterangannya, pelunasan faktur FJ016 Januari. Nah, ada kaitan dengan transaksi 6 Januari. Jadi tanggal 6 itu kita menjual, tanggal 8 kita terima. Nah, ini sekarang nah, di antara tanggal ini manakah yang ada kaitannya dengan tanggal 6 Januari ini? Ada 2 ini ya, tanggal 6 sampai tanggal 7. Nah, sedangkan yang di sini khusus pelunasan tanggal 6 gitu ya. Lihat di sini ada potongan. Kalau ada potongan kita ketik di sini. Nah, ini 14.000. Nah, otomatis biasanya ini tergantung di sini ya. Kalau di sini misalnya ada 10.000, 20.000, nah kita ketik di sini. Nah, kebetulan otomatisnya ada. Kalau misalnya kosong gini ya kita ketik aja sini 14.000. Nah, baru kemudian di tab ya, gunakan pakai mouse seperti itu. Atau klik di sini ya. Nah, kita klik di sini. Nah, atau di tab ini. Nah, setelah itu di enter ya. Setelah dari sini di enter gini ya. Sehingga ini nanti output-nya 0. Jadi, kalau sudah imbang gini, nah, ini berarti sudah sama ya. Selagi yang penting kalian memahami yang ini. Sehingga pelunasan itu harus hati-hati ketika kita melihat di sini. Kalau kita salah klik di sini, maka akan beda mana pelunasan yang dilunasi gitu ya. Atau yang kita terima ya. Setelah itu kita record. Karena ada potongan, maka untuk seperti ini kalian klik print letter. Kita lihat jurnalnya, klik jurnal. Nah, ini atur dulu tanggalnya, misalnya tanggal 1 bulan 1 2020 misalnya. Kasih all, kita muncul semua. Nah, ini transaksi jurnalnya yang ini 1, 2, 3 ini. Jika kalian kita kumpulkan jadi satu di sini, maka kas kita bertambah sebesar ini 686.000 ini. Kemudian potongan jasa kita, mereka kita berikan potongan jasa kita ini bertambah 14.000. Kemudian piutang kita berkurang sebesar totalnya 700.000. Kasnya di debit, potongan jasanya di debit, ya. Kemudian piutang usahanya di kredit, ya, di kredit piutang
jasa saja. Jadi kalau piutang jasa, kalau kita kumpulkan jadi satu, nanti dia sebesar 700.000. Oke, ini tadi untuk dokumen 6. Untuk dokumen 7 kita close dulu. Kita dokumen 8 ya. Dokumen 8. Kita lanjut sekarang dokumen 9. Nah, kita close dulu. Nah, ini sama nih, bukti kas masuk. Bagaimana menginput bukti kas masuk untuk transaksi tanggal 9 Januari. Diterima dari toko cahaya. Jadi kita menerima uang ya. Jadi kalau kita menerima uang berarti kas kita bertambah. Nah, tagihan kita atau piutang kita nanti akan berkurang. Ada potongan enggak di sini ya? Nah, di sini ada potongan ya. Karena ada potongan nanti ya uang yang kita terima tidak sesuai dengan faktur ketika kita menjual. Oke. Oke, klik sales, receipt payment, sama langkahnya ya, receipt payment. Kemudian kita terima dari cahaya lagi ya, cahaya. Muncul gini ya, yang diterima sebesar 1.666.000. Nah, setelah itu ID-nya kita rubah KM2. Tanggalnya 9 Januari ya 2020. Nah, di sini ada pelunasan tanggal 7. Nah, sama tanggal 7 ya. Kita lihat di sini potongannya 34.000 sudah sama. Nah, sudah sama enggak usah diketik lagi ya. Kalau beda sesuaikan yang di sini. Baru kemudian kita tap. Baru di enter. Nah, setelah itu kita record. Letter, lihat jurnal, kasih all, kita tarik ya. Nah, kemudian di sini lihat jurnalnya, kas kita bertambah 1.666.000. Nah, kalau piutang ini kalau kita kumpulkan jadi satu ya, ini sama ini, ini sama ini, ya. Ini sebesar 700.000. Jadi kas di debit sebesar 1.666.000. Potongan jasanya di debit sebesar 34.000 dan piutang usahanya di kredit sebesar itu 1.700.000. Ya, nanti kalau dikumpulkan manual di jurnal manualnya nanti akunnya hanya 3 aja ya, yaitu kas di debit, potongan penjualan, potongan jasanya ini di debit, dan piutang usahanya di kredit ya sebesar 1.700.000 sehingga balance nanti ya. Oke, ini untuk dokumen 9 kita close, sekarang sudah selesai. Kita lanjut sekarang dokumen 10. Nah, ini dokumen 10 bukti besarkan dikit ya kelihatan ya. Dokumen 10 bukti kas masuk. Ini langkahnya sama kayak tadi ya. Yang pertama adalah sales, receipt payment. Nah, kemudian cari di sini kepada siapa diterima ya, dari siapa kita terima itu ya. Dari siapa diterima? Dari Tuan Surya. Cari Tuan Surya, arahkan. Klik di sini Tuan Surya. Kemudian digunakan. Kemudian di sini yang kita terima berapa? 1.500.000. Kemudian ID-nya KM3. Tanggalnya tanggal 10. Bulan 1 2020. Nah, ini ada kaitannya dengan tanggal 27 Desember 2019 ya. Jadi kalau 2019 ini ada transaksi penjualan ya. Nah, dapat potongan enggak ini? Nah, ini tidak ada potongan karena sudah melewati batas waktu potongannya ya. Harus diskonnya itu sudah melewati sehingga tidak ada potongan. Nah, kalau tidak ada potongan, kalian tinggal klik di sini aja pakai mouse ya. Klik di sini. Nah, klik di bawahnya menu PT, kalian klik ini. Nah, nanti akan muncul itu baru kemudian di enter ya. Nah, ini. Sehingga transaksi ini tidak ada potongan. Ya, kalian langkahnya ketik ini, customer-nya siapa, berapa yang diterima, kemudian ID-nya berapa, tanggal berapa, kemudian nah, kalian cocokkan di sini tanggalnya mana yang
yang sesuai dengan tanggal 27. Nah, ini kebetulan hanya satu, ini mudah ya. Nah, setelah itu cocokkan di sini. Nah, kalau tidak ada diskonnya ya kalian biarkan aja. Nah, baru kemudian kalian klik di monopidnya ini, baru di enter gitu ya. Sehingga value-nya 0. Artinya ini sudah imbang. Setelah itu direkod. Nah, kita lihat jurnalnya. Lihat jurnal, kemudian kasih all. Nah, ini jurnalnya adalah ada satu aja ya, yaitu kas bank sama piutang usaha. Jadi kas kita bertambah sebesar 1.500.000, piutang usaha kita berkurang sebesar 1.500.000 ya. Jadi uang kita bertambah tapi tagihan kita berkurang. Gitu ya. Nah, ini untuk dokumen yang ke-10. Nah, ini kemarin ada transaksi seperti ini. Untuk bagi Tuan Surya ini pengaruhnya apa gitu ya, Tuan Surya ya. Kita bukan perusahaan kita. Kita kan perusahaan kita dari CV Merabahu. Sedangkan pengaruhnya pada Tuan Surya di laporan keuangan seperti apa gitu ya. Jadi ketika Tuan Surya membayar kepada kita, perusahaan kita ini yaitu CV Merabahu, maka hutang dia itu berkurang, kas dia juga berkurang. Jadi karena dia mengeluarkan uang, maka kasnya dia juga berkurang. Sedangkan hutang dia juga berkurang. Ini untuk Tuan Surya. Tapi untuk CV Merah Baru, bagi CV Merah Baru, bagi perusahaan kita, karena Tuan Surya membayar kepada kita, maka kas kita bertambah. Sekali lagi, kas kita bertambah, tagihan kita berkurang. Gitu ya. Jadi piutang usaha kita berkurang. Sama dengan yang ini tadi ya. Jadi untuk CV Merah Baru, kasnya bertambah, ya. Kemudian potongan jasanya bertambah, ya. Kemudian hutang usahanya berkurang. Sebaliknya dengan toko cahaya ini ya, toko cahayanya, bagi toko cahaya maka ketika dia bayar maka uangnya berkurang. Kemudian potongan pembelian, nah toko cahaya dia dapat potongan pembeliannya ya. Bagi kita sebagai potongan penjualan. Bagi toko cahaya dia dapat potongan pembelian. Ya, begitu aja, potongan pembelian bertambah. Ya. Kemudian untuk hutangnya bagi toko cahaya, hutangnya ketika dia bayar maka hutangnya berkurang ya. Jadi hutangnya di debit, ini khusus toko cahaya, hutangnya di debit sebesar 1.700.000, kemudian kasnya di kredit sebesar 1.660.000 dan potongan pembeliannya di kredit sebesar 34.000. Ini khusus untuk jurnal toko cahaya. Untuk jurnal untuk toko CV Merah Baru, karena dia terima kasnya di debit sebesar 1.666.000, kemudian potongan penjualan di debit sebesar 34 atau potongan jasa ya, potongan jasa sebesar 34.000 dan di kreditnya adalah piutang jasa ya, sebesar 1.700.000. Artinya piutang jasanya berkurang untuk CV Merah Baru, untuk laporan keuangannya ya, untuk jurnalnya ya. Oke anak-anak sekalian, saya kira saya cukupkan sekian untuk materi kita untuk menginput bagaimana menginput bukti transaksi penerimaan kas ya. Jadi kalau penerimaan kas itu kita menerima uang, artinya kas kita bertambah dan biasanya tagihan kita akan berkurang bagi perusahaan kita ya. Oke, saya kiri untuk materi kita hari ini, saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.